adalah apa yang melatar belakangi tiba-tiba di hari yang hampir bersamaan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies sama-sama kemudian mendukung calon tertentu ya. Tidak hanya satu daerah tapi beberapa daerah lain juga. Dan belakangan juga Pak Prabowo menulis tangan juga dalam bentuk endorse. Nah, sebelum saya kembali ke Jokowi versus Anies, saya ingin ke Pak Prabowo dulu. Di sini ada Bung Hendarsam. Bung Hendarsam, tentu kita tahu ya beberapa hari ini heboh juga karena ada tulisan, bukan tulisan tangan, ketikan sepertinya ya, yang kemudian mengatasnamakan Pak Prabowo Subianto. Saya ingin tanya dulu, itu betul Pak Prabowo untuk endorse salah satu calon di DKI Jakarta? Iya, tapi bahasanya bukan endorse, mendukung. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mendukung. Tapi di masa tenang, betul? Karena dipostingnya di masa tenang. Diposting di masa tenang. Boleh itu atau gimana? Dibuatnya tidak di masa tenang. Oke. Gitu. Nah, ini kita harus bedakan. Ya, nah, saya akan jelaskan bahwa ada dua mazhab yang harus kita lihat ya. Mazhab hukum, norma, dan kepatutan. Seperti itu. Norma kepatutan itu terimplementasi dalam hukum. Seperti itu. Nah, hukum itu apa? Udah diatur di pasal 299, 298 dan lain sebagainya bahwa seorang presiden boleh berkampanye. Itu dulu. Itu yang pertama. Nah, ada batasannya. Ada limitatifnya kapan dia boleh berkampanye. Ya. Ya, contohnya di saat libur, ya kan? Di saat libur tidak menggunakan fasilitas negara, kurang lebih itu. Dan ada limitatif juga. Mereka-mereka yang tidak boleh ya, mereka-mereka yang tidak boleh melakukan kampanye dan presiden tidak termasuk ke hal tersebut. Nah, itu yang pasti. Ya, seperti pejabat di MA, MK ya, BUMN itu tidak boleh. Nah, jadi artinya presiden boleh maksudnya begitu kan? Presiden boleh. Okay. Artinya kalau ada yang menuduh ini patut nggak patut, ya patut. Boleh secara norma dan itu yang pertama. Yang kedua, kita melihatnya juga secara praktek. Selama ini kita flashback di 2019 saja ya. Saya ambil contoh Ganjar Pranowo ya, seorang pejabat negara yang saat itu dia menjabat selaku Gubernur Jawa Tengah. Kalau nggak salah di sekitar bulan Juli 2019 beliau di Solo bersama dengan 31 kepala daerah lainnya mengkampanyekan dan mendukung Pak Jokowi Ma'ruf pada saat itu. No problem, nggak ada masalah, ya. Karena pada saat itu memang dipermasalahkan lah, biasalah seperti dipermasalahkan, tapi Bawaslu menyatakan tidak terbukti kan gitu, karena sudah mentaati dan sesuai dengan aturan hukum yang ada di Undang-Undang Pemilu tersebut. Itu satu. Yang kedua, Anies Baswedan sendiri pada saat melakukan kampanye akbar di GBK mendukung Prabowo Sandi. No problem, nggak ada masalah, tidak ada isu patut tidak patut. Nah, jadi dua hal ini dari sisi norma hukum, kepatutan dan dari sisi praktek ketatanegaraan kita ya, itu merupakan hal yang wajar dan biasa. Jadi sebenarnya nggak no issue tentang masalah itu. Nah, berikutnya juga kita melihat apakah Pak Prabowo pada saat melakukan dukungan kepada salah satu calon, kapasitasnya sebagai apa pada saat itu. Ya, seperti itu. Nah, harus dilihat kapasitas dia sebagai ketua umum partai. Ya, beliau dianugerahi sebagai seorang presiden dan sebagai ketua umum partai. Ya, dan oleh karena itu beliau harus taat bagaimana beliau bisa membedakan antara sebagai ketua umum partai dan sebagai presiden ya, kepala negara pada saat itu. Kita bisa berdebat soal itu, tapi saya akan kasih clue-nya seperti itu. Jadi pada saat ya beliau memberikan rekomendasi sebagai ketua umum partai kepada para pasangan calon di kepala daerah, beliau mempunyai hak konstitusi sebagai sebagai ketua umum partai untuk mendukung calonnya. Bisa. Dan itu sudah dilakukan praktek selama ini. Analogi yang paling gampang, seorang presiden itu mempunyai hak konstitusi untuk mengkampanyekan dirinya sendiri. Apalagi, ya kan, presiden mengkampanyekan orang lain. Untuk kepentingan dia sendiri dia bisa, apalagi untuk kepentingan orang lain dalam tanda kutip konstitusi ya. Jangan dianggap ini sebagai sesuatu hal yang narasinya digeser-geser. Jadi saya pengen mencerdaskan bahwa hal-hal seperti ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Bukan tidak pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Semua sudah pernah dilakukan oleh tersebut. Yang penting taat konstitusi, taat aturan.
seperti itu. Dan tidak ada intervensi dalam bentuk apapun. Ya seperti itu. Maka oleh karena itu ya kan di Undang-Undang Pemilu dan penguatan di Bawaslu dan lain sebagainya itu sudah diberikan kanalisasi bahwa apabila ada pelanggaran lapor ke Bawaslu. Terbukti atau tidak kan. Banyak laporan yang juga terbukti. Ya, banyak juga laporan yang tidak terbukti. Kita harus fair tentang masalah itu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat bahwa seluruh proses yang terjadi itu dalam ruang lingkup yang luas harus kita pilah-pilah juga. Jadi melibatkan perasaan, mencampur adukan semua ini menjadi satu, ini yang harus kita urai satu persatu case-nya. Tapi begini, saya tertarik tadi apa yang dikatakan oleh Bung Ari Junaidi, bahwa kemudian ketika ada mantan presiden, ya, kemudian ketika ada mungkin presiden, ya saya nggak tahu ya, lalu kemudian aparat ikut dalam kampanye tersebut. Tadi kemudian disampaikan oleh pihak kalangan bawah, grassroots, betul ya, Bung Ari. Dan kita dengar juga misalnya Tempo juga menulis soal itu. Nah, apakah itu juga kemudian tidak diperhatikan bahwa ketika ada pucuk pimpinan yang kemudian melakukan kampanye, meskipun secara undang-undang itu boleh, tapi ada hal yang lain yang harus diperhatikan. Bagaimana menurut Anda? Yes. Tapi saya masih belum, karena ini harus dibuktikan juga kan. Ya, satu kan masalahnya kan soal aparat ini ya. Kanalnya sudah jelas. Jadi praduga-praduga itu harus dibuktikan, ya, bahwa ketika ada itu laporkan ke Bawaslu, itu intinya kan seperti itu. Nah, yang kedua juga harus dimention bahwa secara langsung ya, secara tidak langsung bahwa Pak Tito itu sudah mengatakan ini nggak boleh ada keterlibatan dari perangkat-perangkat di bawahnya. Ya kan, terlepas dari praktek di bawah yang terjadi ya, tapi dari elit dan pucuk pimpinan ini sudah jelas statementnya seperti itu. Statementnya seperti itu. Tidak boleh ada perangkat yang main ke bawah. Itu Mendagri sudah pernah menyatakan seperti itu kepada jajaran di bawahnya, ya kan? Kok senyum-senyum? Percaya. Tapi artinya ini kan statement seperti ini yang harusnya bisa dielaborasi dan diejawantahkan ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi udah bicara yang di bawah harusnya seperti taat. itu. Okay. Harusnya taat. Iya. Ini saya lihat dari tadi Bung Adian main handphone, tapi saya yakin pasti mau bicara. Pasti dengerin. Betul Bung Adian ya? Ada nggak yang mau dikomentarin dari sini Bung Adian? Apa ya? Jadi debatnya debat semantik ya. Saya tidak setuju endorsement, saya setuju mendukung. Endorsement itu mendukung. Itulah. Ini kan jadi nggak asik ya pembicaraan kita. Coba mencari celah bersembunyi di balik semantik tadi. Ya, apa yang mau kita bahas? Kalau kemudian situasi hari ini dibilang Pilkada DKI ini memang beda, memang beda. Yang dipilih KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse KTP-nya Solo. Itu loh. Iya kan, Ridwan Kamil dan wakilnya kan KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse kan KTP-nya Jawa Tengah. Untuk memerintah di Jakarta gitu loh. Ya ini juga harusnya berikutnya menjadi evaluasi kita ke depan ya, untuk pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya harus ada aturan lebih ketat. Ya itu satu problem. Nah kalau dibilang Jokowi boleh nggak mengendorse, ya boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Problemnya kan adalah bahwa siapa sih yang membuat harga lu? Bukan orang lain, diri lu sendiri yang buat harga lu. Artinya Jokowi sedang memberikan harga buat dirinya. Harga buat dirinya seperti apa sebagai mantan presiden? Ya penerima endorse. Ada kalau di sosmed bilang just tip, jasa titip. Saya titip ini ya, saya titip ini ya. Aduh ampun. Sebagai warga negara kayaknya gimana ya punya mantan presiden seperti ini gitu loh. Memangnya tidak ada persoalan-persoalan besar yang harusnya menjadi perhatian lebih besar buat mantan kepala negara. Kalau Jokowi bukan ada dalam struktur organisasi partai PSI-nya, lalu dia bersikap seolah mewakili PSI, harusnya Kaisang tersinggung. Tersinggung dong. Pak, apa manggil bapaknya? Papa, ketua umumnya saya papa, gitu loh kira-kiranya. Harusnya tersinggung marah. Nah, ini yang kemudian kita kacau balau. Oke, kita nggak punya dendam, kita nggak punya problem di sini. Kita mau bicara baik-baik, tapi jangan out of context ya. Koridornya ada. Jangan kita lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Itu loh. Jangan dong, please. Ayo, pembicaraan kita ini setiap kali ditonton rakyat, kita berharap mampu meningkatkan tingkat kesadaran politik rakyat, pemahaman dia terhadap situasi. Jangan manipulatif. Kita buka saja gitu loh. Oke,